Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fatih Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir dari Intro to Machine Learning di kelas Pacman. Di sini saya membuat proyek tentang perbandingan metode machine learning untuk prediksi hujan dengan studi kasus cuaca di Australia. Oke, jadi pada intinya di sini saya mencoba untuk membandingkan 6 buah metode untuk prediksi hujan di hari esok dengan dataset WeatherOS atau dataset cuaca di Australia. Untuk rumusan masalahnya di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana melakukan pre-processing terhadap dataset WeatherOS agar dapat digunakan dalam proses permodelan. Yang kedua, apa saja fitur yang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya hujan pada esok hari di Australia. Yang ketiga, bagaimana memilih parameter yang optimal untuk setiap algoritma machine learning yang digunakan untuk prediksi hujan di Australia. Dan yang terakhir, apakah algoritma machine learning yang paling optimal dalam memprediksi kemungkinan terjadinya hujan pada esok hari di Australia. Oke, kemudian untuk related work-nya di sini, yang pertama ada Journal WeatherOS Dataset, Prediction of Rainfall Using Machine Learning Techniques. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada Research on the Applicability of Weather Forecast Model based on Logistic Regression and Decision Tree. Dan yang terakhir ada perbandingan metode klasifikasi random forest dan XGBoost serta implementasi teknis SMOTE pada kasus prediksi hujan. Oke, untuk dataset yang digunakan diambil dari Kaggle, yaitu Rain in Australia yang bernama weatherhouse.csv. Ini terdiri dari 145.000 sekian baris data dan 23 kolom. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang isi dari datasetnya. Oke, kemudian setelah masalahnya kita dapat dan datasetnya kita temukan, kemudian yaitu tentang solusinya. Oke, untuk metode yang digunakan di sini ada 6 seperti yang dijelaskan di awal, yaitu KNN, Logistic Regression, Decision Tree, kemudian Random Forest, Naive Bayes, dan juga XGBoost. Oke, untuk eksperimennya di sini untuk menjawab dari masalah yang dipaparkan pada introduction tadi, masalah pada pre-processing data, terdapat missing value yang harus kita atasi dengan cara mengisi missing value untuk data bertipe kategorikal dengan modusnya, kemudian untuk data bertipe numerik dengan mediannya. Jadi ketika kita visualisasikan atau dataset.info atau dengan isNull.sum, maka didapatkan hasil bahwa missing value-nya telah tiada. Kemudian untuk outlier di sini juga ada, jadi kita perlu handling outlier-nya dengan menggunakan nilai lower bound dan juga upper bound, sehingga menghasilkan data yang tidak lagi memiliki outlier. Nah, ketika kita visualisasikan, maka hasilnya seperti ini. Kemudian juga ada handling kardinalitas di sini pada kolom depth. Karena kolom depth ini mempunyai banyak sekali data unik, jadi perlu kita handling dengan cara memecahnya menjadi fitur year, month, dan day. Oke, setelah itu kita juga menambahkan satu fitur yaitu time difference yang merupakan pengurangan dari temperatur maksimal dikurangi dengan temperatur minimal. Kemudian di exploratory data analysis didapatkan bahwa label no itu berbanding sangat jauh dengan label yes, sehingga ini menandakan bahwa datanya itu imbalance, jadi tidak baik untuk di modeling nanti. Jadi perlu dilakukan adanya
sampling data untuk menyeimbangkan data labelnya. Oke, kemudian di pre-processing juga ada kita melakukan label encoding dengan label encoding ini untuk data categorical. Kemudian juga dilakukan pemilihan 10 fitur yang paling berpengaruh dengan algoritma select keybase. Maka didapatkan 10 fitur yang paling berpengaruh dari dataset ini. Kenapa algoritma keybase ini dipilih? Karena memiliki keunggulan dan dalam meminimalkan dimensi fitur yang digunakan dalam model, sehingga meningkatkan efisiensi komputasi dan mencegah overfitting. Oke, kemudian juga tadi karena data label yang tidak seimbang, maka perlu dilakukan penanganan data dengan metode random undersampler. Nah, yang tadinya sekian, ini menjadi setelah dilakukan undersampling, kedua label ini menjadi masing-masing 31.000 sekian, sehingga menghasilkan data yang seimbang. Oke, kemudian setelah itu dilakukan proses transplant data, yaitu membaginya menjadi xtrand, xtest, ytest, dan juga ytrand dan juga ytest, dengan presentasi 20% untuk data uji. Kemudian juga dilakukan data scaling dengan min-max scaler. Dan untuk gambarnya di sini dapat dilihat. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan proses modeling dari 6 model yang kita lakukan dengan parameter default, diperoleh 6 akurasi di sini dengan 3 akurasi terbaik, yaitu pada logistic regression, random forest, dan juga XGBoost. Nah, 3 metode ini akan kita lakukan hyperparameter tuning dengan metode random search. Oke, setelah kita lakukan random search, ini ditemukan nilai parameter yang paling terbaik. Kemudian kita lakukan pelatihan lagi dan juga dievaluasi lagi dengan hasil sebagai berikut. Di sini didapatkan XGBoost memiliki akurasi yang paling baik, yaitu 81,43% dibandingkan dengan 2 metode yang lain. Oke, jadi berdasarkan dari hasil proyek ini, langkah-langkah yang dilakukan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya hujan pada esok hari di Australia meliputi pre-processing dataset Weatherhouse dengan langkah-langkah seperti data cleaning, penanganan outliers, encoding feature categorical, dan scaling data. Selanjutnya dilakukan penanganan data imbalance menggunakan metode random undersampler. Setelah itu dipilih 10 fitur terbaik menggunakan metode select keybase. Selanjutnya juga dilakukan pelatihan model menggunakan algoritma machine learning seperti KNN, logistic regression, decision tree, random forest, naive bayes, dan juga XGBoost dengan parameter default. Kemudian dilakukan hyperparameter tuning dengan metode random search CV untuk mencari parameter yang paling optimal. Kemudian hasil evaluasi menunjukkan bahwa XGBoost ini memiliki akurasi tertinggi, yaitu 81,43%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model XGBoost adalah model machine learning yang paling akurat dibanding 5 model lainnya di dalam kasus ini. Kemudian untuk future work-nya di sini keberlanjutan dari proyek ini agar dapat berkembang menjadi penelitian yang lebih lanjut ke depannya mengenai metode pre-processing lain yang dapat dicoba supaya hasil akurasi yang meningkat. Selain itu, proses deployment juga dapat dilakukan karena di penelitian ini belum dilakukan proses deployment. Berikut untuk link dari GitHub-nya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.